Deddy Sitorus, yang kau salahkan itu Adian Apitupulu. Ketua pemenangkan kalian itu Adian Apitupulu atau Listio Sigit? Nggak usah banyak cerita dong. Kalau sudah, ini sekarang logikanya begini. Kalau Listio Sigit berarti kalian bilang ada mobilisasi besar-besaran. Listio Sigit itu kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berarti ada mobilisasi besar-besaran di seluruh provinsi di Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa di Jakarta kalian bisa menang? Nah, kenapa kalian bisa di Bali menang? Oke teman-teman, coba lagi di channel Bantu Bi Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin memutarkan sebuah video, dan video ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali. Untuk video ini masih berkaitan tentang Pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 27 kemarin. Dan untuk video ini saya dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parbelak. Di sini Bang Opung Parbelak membahas tentang isi video ini dan mengomentari tentang isi video yang kemarin. Nah, ini sangat aneh sekali dan sangat lucu sekali. Oke teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan seperti biasa, untuk menyikapi isi video ini sebaiknya teman-teman pakai pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kalian tahu, masyarakat sekarang sudah mulai menilai. Kenapa bilang? Partai yang paling aneh itu adalah partai PDIP. Kenapa bilang? Waktu menang 2 kali, diam-diam saja. Tapi waktu kalah, keluar-keluar sampai ke Kutub Utara. Mulailah menyalahkan yang inilah, menyalahkan yang itulah, menyalahkan yang di sana lah, menyalahkan yang di sinilah. Nggak dewasa. Kayak anak-anak kalau jatuh, biar tahu kalian, jatuh misalnya di lantai tersandung dia kan, apa katanya, siapa yang nakal, siapa yang nakal? Oh, nakal lantainya ya katanya. Lantainya lah dipukul mamanya. Begitu juga contohnya dia nggak hati-hati, dia kan kejedot tembok contohnya, pak katanya kan, terbentur kepalanya, nangislah dia, siapa, kenapa nak, kenapa? Ditunjuklah tembok itu, biar nangisnya diam, pikir mamanya kan, dipukulnya lah temboknya itu. Nakal tembok. Nakal tembok ini. Padahal yang nggak hati-hati si anak tersebut. Tembok itu kan tidak bisa bergerak. Lantai itu pun juga itu yang dipijak-pijaknya. Koreksi diri dong bro. Ini mulai kalian mempersalahkan partai coklat lah, ASN lah, aparat pemerintah lah. Kenapa itu Deddy Sitorus bikin pertemuan? Tulisannya di situ adalah kejahatan pilkada yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara. Kenapa nggak ada di situ nama Jakarta? Karena menang. Kenapa nggak ada di situ Bali? Karena menang. Mulailah orang ini mempersalah-salahkan kepolisian. Terikut-ikut Tito Karnavian, Listio Sigit. Termasuklah dari situ Bapak Udaku ya, karena Bapak Udaku juga polisi. Bapak Uda, lihat Deddy Sitorus disalah-salahkannya Bapak Uda. Bapak tuaku di sana juga polisi loh. Kulaporkan kau nanti. Jangan pernah mempersalahkan sesuatu ya karena kalah ya kita salahkan orang lain. Introspeksi diri, evaluasi diri, periksa apa yang bisa kalian pelajari dari pilkada tahun ini supaya menjadi pelajaran di tahun mendatang. Gitu loh. Kan bukan cuma sekali aja pilkada. Masih panjang. Indonesia ini masih berdiri sampai kiamat. Kita dengar dulu si Deddy Sitorus ini. Agak lain muncungnya ini kita. Mana dia dengarkan kalian dulu ya. Tapi tolong kalau kalian dengarkan Deddy Sitorus ini, jangan kalian lempar-lempar HP kalian.
Kami di PD Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PD Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit, dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa, karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi. Apa yang disalahkan? Listio Sigit. Deddy Sitorus, yang kau salahkan itu Adian Apitupulu. Ketua pemenangkan kalian itu Adian Apitupulu atau Listio Sigit? Nggak usah banyak cerita dong. Kalau sudah, ini sekarang logikanya begini. Kalau Listio Sigit berarti kalian bilang ada mobilisasi besar-besaran. Listio Sigit itu kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berarti ada mobilisasi besar-besaran di seluruh provinsi di Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa di Jakarta kalian bisa menang? Nah, kenapa kalian bisa di Bali menang? Bahkan di Bali dari 8 kabupaten itu 7 ada 6 bupati yang menang. Dan ada beberapa daerah-daerah lainnya di mana PDIP mencalonkan diri di kabupaten juga menang. Ya, kan begitu. Nggak logika gitu loh. Kalau sudah Bapak Kapolri contohnya memobilisasi, berarti nyampe dia itu ke Kapolda, nyampe juga ke Kapolres, nyampe juga ke Kapolsek, kan begitu. Nah, sekarang kenapa nggak merata kalian itu dibasmi di mana-mana? Kecuali kalau misalnya tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini kalian menang, baru cocok kalian ngomong begitu. Kan begitu. Ini kau ngaku sendiri kau. Kita menang di 16 provinsi. Iya kan? Jadi itu artinya apa? Kalian bisa menang oleh karena ada pengamanan dari Bapak Kepolisian. Jangan kambing hitamkan kepolisian lah. Udahlah, pengalaman Pilpres kemarin itu jangan dibawa lagi sekarang. Kalau begitu terus kalian 2029 nggak akan ada lagi PDIP. Terus terang aja aku bilang, coba kita lihat dulu sejarahnya. Mulai dari tahun 97 atau 98 ya, pemenang pertama itu PDIP. Oke, 2004 ya. 2004 itu ternyata PDIP nggak menang. 2004 itu PDIP langsung tenggelam. Karena apa? Karena rakyat sudah melihat, karena rakyat sudah merasakan kekecewaan. Oleh karena 2 tahun pemerintahannya Megawati, 2 tahun juga masyarakat tidak menikmati kepuasan dan tidak menerima faedah. Ada lah pung faedah pung Indosat dijual. Laku pung, laku keras.
Sekarang begini, ya kan, kalau memang betul, sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya, aku bukan fitnah. Kalau memang betul-betul masyarakat cinta sama PDIP dan juga cinta kemarin itu sama Megawati, kenapa nggak bisa 2 periode? Deddy Sitorus jawab dulu ini. Kenapa nggak bisa 2 periode? Bapak SBY karena dicintai masyarakat 2 periode. Bapak Joko Widodo karena dicintai rakyat 2 periode. Mana tahu nanti Bapak Prabowo juga sangat dicintai rakyat juga 2 periode. Nah kalian enggak, kalian menang cuma di tahun 98, 97 ya, lupa aku. 2004 tenggelam. Ya, udah ku baca datanya semua sama aku. Karena apa? 2004 itu juara pertama Golkar, juara kedua PKB, juara pertama Golkar, juara 2 PDIP, juara ketiga PKB. Kan begitu. Setelah itu 2009 ya, 2009 pemenangnya siapa? Pemenangnya Demokrat. Ya, Demokrat pemenang pertama, pemenang kedua Golkar, pemenang ketiga kalian. Perhatikan ini. Tahun 97 awal reformasi ya, PDIP itu juara 1. 2004 juara 2. 2009 juara 3. Kan begitu. Nah, sekarang ada sosok Bapak Joko Widodo. Makanya kalian 2014 naik lagi menjadi ranking 1. Kan begitu. Ranking 1 PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2019 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2024 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. Kan begitu. Ya udah, apa lagi coba? Masalahnya begini Ibu, ya kan? Sekarang Ibu itu tidak boleh mempersalahkan yang sana. Karena Bapak Prabowo pun juga kemarin kalah waktu berpasangan sama Ibu, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Bapak Prabowo juga kalah 2 kali sama Bapak Joko Widodo, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Walaupun kawan-kawannya dan juga di belakangnya itu mempersalahkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Tapi ujungnya apa? Nerimo kan? Masa sebagai seorang negarawan mengeluarkan pidato seperti itu? Itu Bu, bukan pidato namanya Bu. Itu namanya curhat sakit hati. Ya, pidato yang kemarin. Ini di Sitorus begitu juga. Sudah mulai dia bermain api, sudah mulai dia menuding menuding Listio Sigit, menuding Tito Karnavian. Sekarang begini aja deh, kau tuding aja Bapak Prabowo sekalian. Kau kan selalu berbicara ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan. Gamblang aja bilang ini salah Bapak Prabowo gitu loh. Ini permainannya Bapak Prabowo gitu loh. Kalian begitu kalian. Waktu berkuasa kalian gak ingat sama rakyat. Begitu kalian gak berkuasa kalian mengatasnamakan rakyat. Kalah apa? Udahlah, kemarin yang kalian bahas itu, yang kalian salahkan yang kalian permasalahkan itu kepolisian. Anda sekarang berkembang lagi itu Deddy Sitorus, yang disalahkan juga ASN. Parcok Partai Coklat itu kami tahu bahwa Partai Coklat itu adalah kepolisian dan ASN. Udah belepotan aku ngomong. Ya, mau sampai kapan kalian gitu dewasa lah bro? Dengarkan, Demokrat 2 kali jadi presiden, periode berikutnya dia nggak jadi apa-apa, nggak ada sakit hati tuh, nggak ada sakit hati. Kan begitu. Golkar ya, lihat Golkar 2004-2009 Golkar menjadi pemenang. Tapi coba lihat, dari mereka ada yang jadi presiden, ada yang sakit hati. 2004-2009 Golkar itu pemenang loh. Tapi nggak bisa jadi presiden, nggak sakit hati, nggak koar-koar, nggak ngadu-ngadu sama masyarakat, nggak nyalakan kepolisian.
Ini khusus mereka itu buka forum coba. Orang ini lagi konferensi pers atau lagi bikin seminar. Kejahatan demokrasi di 5 provinsi. Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Sekalian dong bikin Bali sama Jakarta. Nanggung-nanggung. Karena menang, ya dibilanglah tidak ada kecurangan. Karena kalah dibilanglah kecurangan. Kalah apa? Coba dulu diselidiki itu. Katanya di Jakarta itu ada itu apa namanya kertas suara yang sudah tercoblos nomor 3 kian. Periksa dulu itu nggak enak aku dengarnya jadinya. Udah senang aku mendengarkan kemarin itu Bapak Pranowo Pramono Anung itu agak menang sama Bapak Rano Karno agak senang ya kan, ya mungkin ini main bersih. Rupanya kedengaran kabar udah beredar di TikTok itu sudah dicoblos ada beberapa surat suara yang pencoblosan gambar nomor 3. Tapi aku percaya kalau ini kurasa ya maaflah, mungkin ini propaganda. Itu dia ya, apa dibilangnya, saya tahu. Di situ terus mengatakan apa, saya tahu di situ juga ya kan, saya tahu bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos dan kandang parcok. Itu yang pertama ya, udah diakuinya secara eksplisit bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Itu yang pertama. Tapi banyak dari mereka mengatakan apa? Bagaimanapun ceritanya kandang banteng tetap Jawa Tengah. Karena banteng dikeroyok dengan banyak sekali partai tetap menang. Kandang banteng berdiri sendiri, PDIP berdiri sendiri, kita bisa dapat sekitar 40 sekian persen. Tapi sebelah sana gabungan dari beberapa partai. Kalau misalnya dibagi-bagi cuma 10%. Udah lah, nggak usah menghibur diri lah. Menghibur diri. Begitu juga di situ harus apa katanya? Kandang banteng sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kok bisa kau pastikan itu di situ terus? Udah ganti kakak dia. Udah tukar kakak. Periksa dulu di Dukcapil. Cepat kali dari Jawa Tengah ke Jakarta. Periksa dulu kakaknya itu udah ganti belum? Udah masuk kakak Jakarta. Akui saja lah, kalau kalah ya kalah. Kenapa sih? Ya susah kali kalian mengakui kekalahan kalian sendiri. Nggak boleh begitu. Coba tiru dulu Vicky Prasetyo. Masa kalah sih Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo aja ngaku kalah. Masa kok nggak ngaku kalah, bikin malu aja. Ya, jadi sudah terbukti bahwasanya rakyat Indonesia masih lebih cinta kepada Jokowi daripada Megawati. Gitu dia ya. Jadi gue bilang sama kalian nggak belajar dari Pilpres kemarin ya. Kalian semakin banyak melakukan serangan, semakin habis energi kalian, maka apa? Maka udah terkuras energi kalian untuk untuk melakukan serangan tersebut. Jadi nggak ada lagi energi kalian untuk berbuat tindakan-tindakan yang positif. Apalagi Hasto. Ya, kukira lah kemarin itu biar tahu kalian, cuman muncungnya si Hasto aja lem panjang. Rupanya Megawati pun begitu juga, disalah-salahkannya semua pihak. Pemilu ini adalah sesuatu yang sakral. Dan ini menjadi alat demokrasi. Tapi alangkah sangat berbahaya ketika pemilu ini diperalat oleh kekuasaan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya demokrasi telah mati. Karena partai kalian kalah, kalian bilanglah demokrasi mati. Yang mati itu mesin partai kalian. Gitu loh ya.
Coba, kenapa di Jakarta kalian bisa? Kenapa di Bali bisa? Jawa Tengah maunya belajar dong sama Bali. Jawa Timur juga belajar dong sama Bali. Banten belajar juga sama Bali. Sumatera Utara juga belajar juga sama Bali. Tapi sekolah kader kalian ada, masa memuridkan dan juga mengkader partai apa namanya DPD kalian di situ nggak sanggup, Pak. Jadi ku bilang sama kalian, daripada kalian mempersalahkan partai coklat lah, kepolisian lah, tentara lah, ASN lah, segala macam, lebih bagus di 5 provinsi itu ganti ketua DPD-nya. Ganti ketua. Ganti aja lah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, cepat-cepat ganti sekjen. Bikin malu gitu loh ya. Begitu ditanya, apakah betul Bapak Deddy Sitorus demokrasi sudah mati? Apakah betul kandang banteng sudah porak-poranda? Apa dibilangnya? Ya, yang melawan negara sudah pasti tumbang. Hah? Yang melawan negara sudah pasti tumbang. Sekarang begini, negara itu penyelenggaranya adalah orang-orang terbaik pilihan dari partai politik. Kalian kan partai politik, kenapa nggak bisa kalian tembangkan partai politik yang sana? Kan begitu, jangan, udahlah, masyarakat itu udah nggak apa namanya, udah nggak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi, ngerti? Ya, sekarang yang bodoh masyarakat atau kalian? Kurasa karena pintarnya masyarakat lah, makanya mereka memilih pemimpin yang terbaik. Gitu loh. Coba tiru dulu Bambang Pacul, coba lihat dulu komentarnya apa. Nggak terlalu komentar dia. Dia tahu kalau berjiwa kesatria itu ya kalau siap menang ya siap juga kalah. Pailah hudo. Ngisi-sini ae. Ya, oke. Jadi itu dulu ya. Jadi nggak tahu aku sampai kapan sakit hati orang ini kelar. Nggak tahu. Move on lah. Nanti kalau nggak bisa move on, takut-takut aku nanti kalian bisa masuk panti rehabilitasi kalian. Ya, habis itu masuklah kalian ke psikotes, apa namanya, ke apa, psikiater. Psikotes. Ya, jadi begitu ya. Jangan kalian mencoba untuk memframing kepolisian itu berbuat yang tidak-tidak ya. Maaf. Kami masih lebih percaya polisi daripada kalian. Karena apa? Jujur aja ku bilang ya, hilang buku rekeningku lapor sama polisi bukan sama kalian. Gitu dia. Hilang sepeda motor kami kemarin itu, kami lapornya sama polisi bukan sama kalian. Tapi ketika kami butuh jalan, kami butuh masalah kebutuhan, kami butuh mengenai pendidikan, kalian kemana? Selalu ada untuk kami? Enggak, kami sendiri memikirkan bagaimana apa-apa yang kami hadapi. Kan begitu. Begitu banyak rakyat, begitu banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ada kalian peduli? Ada lapung, tapi sebagian. Gitu, jangan sosok menjadi jawaban bagi masalah di masyarakat lah. Kurang-kurangi kesombongan, kurang-kurangi. Tengok dulu di Indramayu, karena sombong dia, saya anak jenderal, saya anak jenderal. Akhirnya apa? Tenggelam. Udah, ku bilang sama kalian, perbanyak tokoh-tokoh seperti Bambang Pacul. Itu aja PR kalian, ya. Jadi udahlah dulu, say goodbye lah. Udah capek aku. Tahu ndak kalian? Udah jam berapa ini? Udah jam 2.37 pagi. Ini jam 2.37 pagi baru tahu kalian. Pagi banget ya bikinnya. Gak tidur aku cuman gara-gara mau mengomentari apa yang dibilang Deddy Sitorus. Gerah aku gak bisa tidur. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Sangat menarik dan sangat seru sekali kan. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.